Di video kali ini, saya akan berikan sebuah informasi cara melakukan perubahan data pada eKTP di website Simpelaku. Untuk itu, tonton videonya sampai selesai. Kembali lagi dengan saya di MH Channel. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah informasi cara melakukan perubahan data pada eKTP. Nah, di sini saya akan melakukan perubahan pada data eKTP menggunakan website Simpelaku. Seperti biasa, kawan-kawan buka aplikasi Chrome pada HP ataupun laptop kawan-kawan. Kemudian di menu pencarian Google, kawan-kawan ketik Simpelaku. Kemudian kawan-kawan login pada akun Simpelaku. Nah, di sini kawan-kawan klik yang bagian cakra. Lalu kawan-kawan login jika kawan-kawan sudah punya akun. Namun, jika kawan-kawan belum punya akun Simpelaku, silakan lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, di sini kita login. Tunggu hingga proses selesai karena di sini jaringannya agak lemot. Kemudian kawan masukkan username yaitu berbentuk nick saat melakukan pendaftaran akun. Kemudian masukkan password dan masukkan captcha berbentuk hitungan. Kemudian kawan-kawan klik login. Nah, di sini silakan ajukan permohonan Anda dan pastikan persyaratan dipenuhi sesuai dengan yang telah ditentukan. Untuk menghindari penolakan, pengajuan permohonan dilaksanakan setiap hari kerja mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, di sini saya melakukan pada waktu 15.25, berarti masih ada waktu ya kawan-kawan. Klik OK. Kemudian kawan-kawan pilih yang di bagian pengajuan permohonan. Terus yang bagian kedua yaitu kartu tanda penduduk elektronik. Lalu klik yang bagian pengajuan yang berwarna hijau. Nah, di sini karena kita akan melakukan perubahan data, kawan-kawan pilih yang bagian ini, eKTP karena perubahan data, kawan-kawan klik. Nah, di sini kawan-kawan scroll ke bawah. Nah, di sini ada download formulir. Kemudian ada persyaratan yang harus kawan-kawan lampirkan ya untuk mengajukan perubahan data pada eKTP seperti perubahan nama, perubahan status perkawinan, perubahan alamat, perubahan agama, pekerjaan dan lain-lain ya kawan-kawan. Nah, di sini yang pertama yang harus kawan-kawan siapkan ada formulir pendaftaran peristiwa kependudukan yaitu formulir F102 yang bisa kawan-kawan download di sini atau di sini. Ya, kawan-kawan pilih yang di sini atau yang kalau di sini langsung terdownload. Kalau di sini kawan-kawan bisa cari formulir yang lainnya ya kawan-kawan. Kemudian di bagian kedua yaitu kartu keluarga, kawan-kawan harus menyiapkan kartu keluarga terbaru yang telah terupdate dengan data yang kawan-kawan rubah. Jadi perlu diperhatikan di sini kawan-kawan harus melampirkan KK atau kartu keluarga yang terbaru, yaitu datanya sudah terupdate dengan data yang akan dirubah di eKTP. Selanjutnya di poin ketiga yaitu KTP elektronik lama yang akan dirubah ya KTP-nya. Di poin keempat yaitu surat keterangan atau bukti perubahan. Nah, di sini kawan-kawan bisa menggunakan surat keterangan atau formulir F106 yang bisa kawan-kawan download di sini di download formulir. Kemudian di bagian kelima yaitu dokumen lainnya. Nah, di sini untuk dokumen lainnya kawan-kawan bisa gunakan untuk mengupload dokumen yaitu bukti perubahan data. Misal, kawan-kawan ingin merubah nama disesuaikan dengan nama di ijazah. Berarti nanti kawan-kawan upload ijazahnya di sini atau mau merubah pekerjaan kawan-kawan bisa mengupload bukti
pekerjaannya di sini ya. Di poin ke-6 yaitu kartu izin tempat tinggal. Nah, di sini opsional bisa diisi atau tidak tergantung dengan situasi kawan-kawan. Tapi untuk kawan-kawan yang memang tidak perlu jangan diisi ya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan persyaratan, tinggal kawan-kawan pilih yang bagian choose file. Kita masukkan file untuk mengisi formulir F102. Nah, di sini kita pilih F102, kemudian klik open. Kemudian masukkan di poin kedua yaitu kartu keluarga. Nah, masukkan kartu keluarga. Lalu masukkan KTP elektronik lama atau KTP lama. Masukkan surat keterangan atau bisa menggunakan F106. Nah, untuk cara pengisian F106 dan F102, kawan-kawan bisa lihat di video sebelumnya. Nah, untuk dokumen lainnya di sini saya melampirkan foto ijazah ya, karena di sini akan melakukan perubahan nama yang akan disamakan dengan ijazah namanya. Kita masukkan. Nah, di sini saya tidak perlu diisi karena memang opsional ya, mau diisi atau tidak tergantung dengan situasi kawan-kawan. Nah, di sini kalau sudah terisi semuanya, kawan-kawan scroll ke bawah, lalu isikan catatan pemohon. Silakan uraikan secara singkat permohonan Anda. Ketikkan poin-poin penting yang menyangkut permohonan ini untuk menghindari kesalahan dalam pengentrian data maksimal 500 karakter. Nah, di sini kawan-kawan masukkan catatan, misal apa saja yang akan kawan-kawan rubah, misalnya nama semula A dan menjadi B misalnya. Kemudian masukkan poin-poin penting yang berkaitan dengan perubahan data agar nantinya tidak menyulitkan para petugas ketika melakukan pengentrian data. Nah, di sini kawan-kawan isi sesuai dengan perubahan atau situasi yang berkaitan dengan perubahan data di KTP kawan-kawan. Jika sudah selesai kawan-kawan isi, kawan-kawan scroll ke bawah, kemudian metode penyerahan dokumen kawan-kawan pilih yang diambil di kantor kecamatan. Nah, walaupun diambil di kantor kecamatan, nantinya kawan-kawan akan dikirim resi di website Simplaku, tentunya di akun kawan-kawan, yang bisa kawan-kawan cek status pengiriman ektp yang barunya ya. Kalau memang kalaupun prosesnya telah selesai. Di sini kawan-kawan masukkan nama penerima, nomor telepon penerima, kemudian kecamatan, kelurahan atau desa, kemudian masukkan kota, kode pos, RT RW, dan alamat lengkap. Nah, di sini isi alamat lengkapnya ya. Untuk pengiriman KTP yang baru biasanya tergantung kantor pos ya. Ada yang memang disampaikan ke rumah, ada juga yang disampaikan ke kantor kecamatan, ada juga yang disampaikannya ke kantor desa. Itu tergantung kantor pos di wilayah kawan-kawan. Saran dari saya, kawan-kawan harus punya kontak nomor atau WA dari kantor pos agar nanti kawan-kawan bisa cek secara langsung dan menanyakan apakah ektp yang baru telah selesai atau telah dikirimkan, seperti itu. Kita isi alamat lengkapnya. Ketika selesai diisi, kawan-kawan scroll ke bawah. Estimasi tanggal pemeriksaan, permohonan akan mulai diperiksa mulai tanggal 28 September. Dan sekarang tanggal berapa? Kita kalkulasikan berarti berapa minggu permohonan ini akan diperiksa. Namun itu hanya estimasi ya. Kadang bisa dipercepat 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian diperiksanya. Kemudian bisa selesai 1 mingguan. Itu tergantung para pegawai di Sdukcapil menyelesaikan permohonan kawan-kawan. Selanjutnya dengan ini kawan-kawan contreng, dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya kirim adalah benar dan valid.
Nah, di sini jika selesai, kawan-kawan koreksi lagi ke atas. Jika memang sudah lengkap dan datanya sudah sesuai, kawan-kawan klik yang bagian selanjutnya. Tunggu hingga proses selesai. Nah, untuk pengiriman dokumen ini tergantung dengan situasi jaringan kawan-kawan. Jika jaringannya bagus, nanti akan terkirim dengan cepat. Nah, di sini masukkan nomor kartu keluarga, nomor NIK, masukkan nama, masukkan tempat lahir, dan masukkan tanggal lahir. Kemudian ketika semua telah selesai, kawan-kawan klik yang bagian kirim. Tunggu hingga proses penguploadan. Nah, di sini pada hari ini Anda telah mengajukan permohonan dan akan mulai diperiksa mulai tanggal 28 September 2022. Klik OK. Kemudian kawan-kawan pilih yang bagian permohonan saya, daftar pengajuan. Nah, di sini kawan-kawan lihat proses pengajuan dokumennya. Nantinya apakah ditolak atau diterima. Kalau ditolak berarti ada persyaratan kurang. Kalau diterima tinggal tunggu proses sampai KTP-nya dikirim ya kawan-kawan. Nanti akan ada nomor resi yang dikirim dari website SIM pelaku tersebut. Dan di sini tinggal kawan-kawan tunggu hingga proses selesai. Kawan-kawan bisa cek di hari dan jam kerja seperti itu ya. Jika ada yang kurang paham ataupun kurang mengerti terkait perubahan data eKTP di website SIM pelaku, silakan kawan-kawan berkomentar di kolom komentar di YouTube saya. Untuk itu saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan aktifkan loncengnya.